menuju ke bab baru kan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hududi utawi iku bab kang nerangake pira-pira hukume pira-pira hak. Awal utawi kawitane hudud hak zina iku hak zina. Wa utawi zina iku akbarul kabair, luwih gedene pira-pira dosa gedhe. Batal qatli ing dalem sawise dosa mateni. Wakilan dan ucapaken bahwa utawi zina muqaddamun iku den dhisikaken alaihi ing atase kok. Jadi bab ini adalah bab yang menerangkan tentang hudud atau had ya, hukum cambuk ya. Awalnya ini termasuk dari hudud ini adalah had zina, cambuk bagi perbuatan zina. Apa itu zina? Zina termasuk kategori atau golongan paling besarnya dosa-dosa besar. Jadi di antara dosa-dosa besar ini termasuk zina, ini termasuk posisi yang paling besar dosanya. Level tinggi ya. Batal qatli setelah dosa membunuh. Tapi ada yang mengatakan ini justru malah zina ini muqaddamun alaihi, artinya mendahulukan zina dulu, dosa besarnya ini bahkan di atasnya membunuh, sebelum membunuh. Termasuk makanya ini wajib dihad. Ya jelidu jilid wujuban kelawan wajib sapa imamun imam au naibuhu utawa wakili imam tergantine imam duna ghairi imam ora liyane karone imam wa naibuhu au naibuhu khilafan alin ulayanil qafal kedua imam qafal. Maka seorang imam memimpin, dalam hal ini mungkin bisa ya pemerintah ya, memimpin rakyat, mungkin yaitu pemerintah, ini wajib menjilid atau menghukum had bagi pelaku zina atau yang mewakili imam tersebut, ya, orang yang diberikan kewenangan mewakili imam untuk menjilid itu, bukan selainnya imam dan wakilnya itu, atau bukan dilakukan oleh semacam rakyat-rakyat biasa ya, rakyat umumnya. Khilafan lil qafal, kecuali menurut Imam Qafal berbeda pendapatnya Imam Qafal, maka boleh. Artinya apa? Orang pelaku zina ini memang wajib dijilid oleh seorang imam atau yang mewakili. Tapi menurut Imam Qafal boleh selainnya imam atau yang mewakili imam. Misalnya orang-orang yang pada umumnya dihakimi masa misalnya ya, ini menurut Imam Qafal boleh. Lah imam wajib menjilid kepada siapa? Khurron ing wong kang merdeka mukallafan tur mukallaf. Zana kang zina sapa khurron mukallafan diilaji khasafati, lawan manjingaken utawa nglebokaken khasafah. Khasafah cakil waja. Kalau catur wajo dalam kurung helm misalnya ya, atau sirai pelanangan, atau kodriha utawa kadari khasafah min fakidia saking wong kang kesepen khasafah. Memasukkan kemana fi farji adamiyin di dalam farjinya anak Adam. Jadi pakai kalimat adamiyin berarti ini adalah manusia ya. Tidak hanya perempuan, nanti ada dosanya di belakang. Jadi wajib dijilid orang yang mukallaf merdeka, akil balik ya, merdeka, kok melakukan zina dengan cara memasukkan kepala burungnya, artinya asafah, kepalanya apa itu, atau kodriha bin fakidin di sana jadi orang
orang yang mungkin tidak punya atau hilang hasafahnya ya. Itu kan biqadriya. Kadar hasafahnya lah, kalau tidak seperti hasafah yang biasanya. Nah ini dimasukkan ke farji secara sengaja tanpa akad yang sah, dimasukkan kepada farji anak Adam. Hayyin kang urip. Anak Adam ini dalam keadaan hidup, berarti mayit tidak masuk. Di orang kok memperkosa, baik memperkosa atau suka sama suka ya, pokoknya memasukkan itu ke mayit, berarti tidak terhitung karena ini hayyin kepada anak Adam yang hidup, kepada manusia yang hidup. Kubulin rupane kubul au duburin utawa dubur, zakarin lanang au unsa utawa wadon, ma'il mitahrimi dalam sertane ngawuri keharamane zina. Jelas-jelas tahu haramnya zina, jelas-jelas tahu kalau zina itu haram, sengaja dilakukan oleh orang yang mukallaf. Nah, ini namanya zina dan wajib diharam. Baik itu kubul maupun dubur, jalur depan maupun belakang, dilakukan oleh orang laki-laki maupun orang perempuan. Fala hadda mongko ora ono hati mujud bimufakhadatin lawan adu pupu. Adu pupu ini apa namanya ya, iya dilakukan misalnya ini orang yang sama jenis rupanya ini ya. Jadi adu pupu kalau sesama, kalau lain jenis tidak mungkin mufakhodah ini ya, sama jenis. Bimufakhodatin kelawan adu pupu wa musahafatin lan adu farji. Adu farji bisa lesbi ya. Wastimnain wa istimnain lan amre metumani. Artinya dia amri metumani biar dinafsihi kelawan tangane dewi. Tangane dewi ne kurun. Au ghairi halilatin utawa liyane latihi. Au ghairi halilatihi ya, utawa liyane wadon halale kurun. Bal yu azharu balik den takzir sapa fa'ilun dzalika sapa wong kang lakoni mengkono-mengkono. Itu napa namine mufakhadatin wa musahafatin. Tapi beda kalau orang itu apa namanya melakukan sesuatu yang untuk unsur kesenangan, artinya dengan sesama jenis, baik itu apa sebagai pengganti farji lalu pupunya digabungkan lalu seperti itu, melakukan seperti itu, memasukkan hasafahnya, atau mungkin beradu kelamin sesama jenis perempuan, atau wa istimna'i biyati nafsi ini kasarannya onani ya, onani ya, dengan sistem 5 jari ya, atau mengeluarkan sperma dengan cara itu bukan dengan istrinya, orang lain ya, dengan orang lain. Lain halnya nanti bahasanya kalau istrinya sendiri yang apa, yang tidak dikhat orang-orang yang tadi itu, yang semacam itu, tapi cukup ditakzir saja sebagai efek jerah, cukup ditakzir. Wa yukrahu lan den makruhaken binahwi yadiha kelawan umpamane tangane halilatihi, katam kiniha kaya oleh ngongangaken sapa kurun ha ing halilatihi minal abasi saking dolanan bidakarihi kelawan dakare
gurun. Hatta inzala sehingga inzali metu mani sapa gurun li anahu krana satuhune abasa dolanan tadi itu fi maknal azli iku ing dalam maknane azal. Azal ini yang dimaksud adalah nyepot belum waktunya, ya, menyepot nopo pelanangan itu ketika orang berhubungan itu. Hukumnya makruh dimakruhkan bagi perempuan atau istrinya, istri halal ya, istrinya makruh seseorang yang menyuruh kepada istrinya untuk memainkan zakarnya. Jadi dia kepingin misalnya dalam kondisi yang mungkin istrinya mungkin palang merah atau tidak bisa difungsikan dengan sebaik-baiknya, maka ini meminta pada istrinya untuk ini dolanan itu ya. Dolanan manuk. Nggih Pak ya, dolanan manuk. Prakteknya gimana Pak? Sehingga sampai metu, sampai inzal ya, sampai inzal. Si bocah jangan tanya itu. Li'annahu fi maknal azal, artinya apa? Bu, semacam li'annahu balik teng abasa, dolanan seperti itu tadi, seperti ini nanti dilihat di dolanan seperti itu tadi dimaknai sama dengan apa namanya azal. Azal itu bener ini nyepot itu, nyabut itu ya. Nyabut itu sebelum di dalam itu. Iya, sebelum keluar di dalam. Nah, hal yang semacam ini hukumnya makruh, dimakruhkan yang seperti itu. Jadi Pak yakin misalnya nggih ngoten niku yakin kok njalukno dolanan makruh yakin nggih. Nggih. Makruh. Wala bi ilajin fi farji bahima. Wala hatta tidak dihad. Sebab orang itu memasukkan hasafannya ke farjinya bahima, ke farji hewan. Jadi hewan kelihatan seperti manusia, kayak cantik seperti itu. Lalu kemudian di ilaj atau disak, maka ini tidak dihad ya. Kalau hewan tidak dihad, tidak dihukumi seperti zina, tidak dianggap zina. Au mayyitin utawa mayyit. Nah, mayyit ini sekarang di orang tadi kan farji adamiyin hayyin, harus dalam keadaan hidup. Nah ini mati, ada mayyit kemudian kok begitukan, nah ini tidak dikatakan, tidak dihad ya. Wala yajibulan ora wajib apa dakul bayi mati apa nyembelih binatang atau hewan al makulati kang halal dipangan. Hewan sing halal dipangan ini misalnya ya, seperti ya, kambing atau sapi. Ini khilafan halinulayani liman maring ulun wahamakan wahaman apa? Yang salah duga. Salah penyono. Yang berduga. Salah penyono. Salah menduga fi kaki. Wa inna ma yajlidu. Nah, ampun. Jadi kalau ada hewan yang telah diperkosa Hewan atau dikumpuli, maka sudah untuk menghilangkan itu, maksudnya menyelamatkan muruannya hewan itu, maka hewan itu tidak harus kemudian disembelih. Hewan yang halal dimakan itu kalau sudah dikumpuli oleh manusia misalnya ini ya, maka untuk untuk menyelamatkan martabatnya hewan itu, maksudnya ini mungkin gitu, nanti entah ya. Ini tidak harus disembelih begitu ya, bisa jadi mungkin diganti dengan yang lain mungkin ya. Khilafan liman wa hanafihi, berbeda dengan orang yang menyangka bahwa itu harus disembelih gitu. Nggih. Salah
Ya apa maksudnya ini? Liman wahana fi. Jadi orang tersebut takutlah apa namanya salah duga bahwa hewan tersebut nanti disembelih gitu ya. Hewannya ini Pak sebagai pemerkosa. Bukan orang. Hewannya pemerkosa, ada anjing kok memperkosa perempuan gitu. Loh, kebalik ini ya. Apakah ini kena hati nih anjing ini? Ah, gitu. Nanti dibahas bahima. Jadi walaupun dabul bahima gitu. tidak wajib dabul bahima al makulati khilafan liman wa hanafi. Jadi maksudnya hewannya punya hasafa apa? oh gitu ya. Hewannya punya hasafa maupun oh, ini pelakunya hewannya Pak Amin ya. Hewannya Pak Amin ya. Tapi di sarannya Pak Amin izauti. Oh berarti ini Ketika diwati, terus ada lagi di bawahnya itu baru qala fil asli wa qila yuhadwatul bahima. Yang dibahas tuh pelaku bahimanya bukan bahimanya. Kayak lihatnya konteks ini kayak apa itu ya? Bahimanya yang jadi korban gitu. Iya. Tapi entah makin lihat mana lebih luaskan caranya. Itu yang semacam itu ya, tidak wajib disembelih ya. Yang wahama itu maksudnya anu enggak Pak? Ada ulama yang mengira kewajiban Untuk menyembelih. Ya. Oh, Makanya wahama fihi ai fi wujubi dzabiha. Jadi kalau nanti ada ulama yang mengira wajib disembelih, maka ya harus disembelih. Iya. Mungkin nanti tinggal sedikit untuk menyempurnakan wa innama yajlidu lan angin pastene wa innama yujladu lan angin pastene den jilid. So jadi apa itu? Sopo ya? Sopo man wong dukira kang den sebut ing wau. Jadi orang yang melakukan zina tadi itu selain yang berbuat yang dianggap zina tadi, ini yang benar-benar yang melakukan zina, ini wajib dijilid mi'ata ing 100 minal jaladati saking pira-pira jilidan. Wajib dijilid sebanyak 100 jilid, 100 cambukan. 100 cambukan. Di samping itu wayu robulan den buang sopo kurun tadi pelaku zina aman ing dalam setahun. Dibuang ini maksudnya disingkrihno, diasingkan orang tersebut. Pelaku zina itu diasingkan. Wilaan kali nuli-nuli, artinya dalam setahun itu tidak boleh terputus-putus. Ya selama setahun itu dia diasingkan. Lima safati kosrin kadar kira-kira masa fakosor yang diperbolehkan untuk mengkosor sholat ya, Pak Saro moko haliliyake. Artinya diasingkannya itu jarak jauhnya itu seperti bolehnya mengkosor sholat gitu ya. Misalnya kok ini wong pelaku zina ada di sini, bisa diasingkan di Surabaya atau di mana itu ya. Ya sekitar ya sekiranya seperti masa fakosor ya 80 km lebih. Mulai Surabaya lah. Iya, ini saya kira tidak anak tol. Oh gitu tol ya. Belum Itu mempercepat saja Pak itu Pak. nah saya kira Jaraknya tetap sama. Pulau Jakarta ya. Ingkana al-wati'u al-mawdu'atu kuron fikron wa huwa man lam yuto au tuto fi nikahin sahihin. Jikalau memang pelaku zina tadi itu yang diasingkan tadi itu adalah baik itu orang yang mewati atau yang diwati, itu adalah orang yang dalam keadaan mukallaf Islam merdeka dan bikron. Nah, artinya bikron ini perawan atau joko ya. Wa huwa utawi bikron iku malam yuto. Wong iku man wong lam yuto kang durung den wati. Orang yang belum diwati sama sekali ya perawan. Aul iya perawan. Au tuto utawa
durung den wati. Orang yang belum mewati atau yang belum diwati. Ya, ini ya. Jadi belum sama sekali belum berkumpul lah, belum berkumpul secara fi nikahin shahihin ing dalam nikah sing sah, dalam akad nikah yang sah. Jadi yang dijilid sebanyak 100 jilidan ini dan diasingkan selama 1 tahun ini adalah pelaku zina yang ghairu muhson, ya, atau yang belum menikah. Kalau yang menikah ini yang namanya muhson nanti. La inzara ma'adin nikilin wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan bahasan selanjutnya. Monggo untuk pengertian atau apapun yang kurang pas di syarat dipersilakan. Seperti tadi itu mungkin paham yang apa, pemahaman yang hewannya tadi itu yang mewati apa yang diwati. Yang hasafa al-qadriyah itu maksudnya. Ya, itu bahasa safar. Hasafa apa mau Pak Nono? Hasafa Al-Qadriyah. Oh iya. iya. Jadi biilajin hasafatin zina ini dikatakan zina karena memasukkan capil wojo. Apa Pak? Cabe. Capil wojo bahasa Jawanya artinya memasukkan kepala ndasnya itu lanangan ya. Wa qadriha min faqidiha. Jadi atau sekadar hasafa itu dari orang yang kesepen. Orang yang kesepen ini orang yang nggak punya hasafa. Berarti nggak punya itu ndasnya. Mungkin penyebabnya banyak, bisa mungkin ya apa ya, Kepotong pesungan. bisa apa kecelakaan ya. itu berarti kan nggak bisa memasukkan berarti ya. Qadriyah kan itu al-qadriyah. Jadi dihitung seperti kadar endasnya berarti. Jadi saya uangin contohnya sama contoh. Jadi kalau kepalanya enggak ada misalnya gini kan ya. Ya segini Bang. Qadriyah gimana sasarannya itu? Itu endasnya apa keseluruhan yang dimaksud nggak punya itu? Endasnya. Endasnya aja. Endasnya. Nggak punya endasnya aja. Minfak dia itu apa? Maksudnya kalau nggak punya kesemuanya kan berarti hukumnya sama dengan yang mupu di bawahnya itu berarti kan. Yang mupu. Iya. Kalau Sementara misalnya nggak punya pelanangan misalnya. Iya. Ini bahasanya lain nanti. sementara Pak. yang mupu kan nggak dianu itu, nggak di apa itu dihukum di had apa dia? Kalau tugel plus ya Iya. nggak punya sama sekali ya, tapi bahasanya lain ya. Itu apa nggak masuk qadriyah, nggak masuk kadar hasafa kalau nggak ada sama sekali. Kemudian yang perempuannya gimana? Untuk yang mana Pak? Dari yang di situ sore apa ya zahirnya lafaz mengacu kepada zakarun laki-laki kan, Jakarin. buron laki-laki, ilajin pelaku yang memasukkan hasafa laki-laki bukan perempuan. Lalu perempuannya yang dimasukin apakah juga yajibu wujud apa? Yajilidu wujuban itu dijilid juga. Iya. Kan jadinya kan mupu kalau nggak punya itu. Tapi kok wajib dijilid. Tapi kalau mupu kan enggak. Saya kira sudah ada apa ihtimal ke arah perempuan dari yang terbaca itu tidak ada. Jadi ya laki-laki maksudnya. Iya, baru muncul ingkanal wate awal mautu di situ kata mautu ini perempuan. Berarti gimana? Berarti yang apa pelakunya ini apa ini? Laki-laki ya? Iya, yang dihad itu apa khusus laki-lakinya, perempuannya dibiarkan cari yang lain. Apa dihukum ini maksudnya? Itu caranya, tidak usah cara ya.
pun monggo amin. Yang lain monggo. Kira-kira pelakunya ini yang perempuannya ini ikut dijilid apa tidak? Dikhat apa enggak? Iya apa? Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma. Itu udah jelas ya. Iya, betul ya. Kan dalam Al-Qur'an itu jelas lah. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu kan firman Allah. Gini, maksudnya kan semuanya kenapa? Kitabnya ini kok berani bicara laki-lakinya toh? Gini, kasih gambaran. Dalam bab zona itu kan ada namanya dalam bab kana ya, af'alul muqarrabah. Kan enggak semuanya kan enggak mesti af'alul muqarrabah, ada yang af'alul syuru, ini namanya min itlaqil ba wa iradatul kull. Menyebutkan sebagian tapi semuanya kena. Enggak mesti laki-laki aja gitu. Jadi yang diharapkan iradatul kul Iya, semuanya. gitu, min itlaqil ba wa iradatul kull. Dan itu pun mengena kepada lafaz asal. Gimana, Pak? Artinya lafaz pokoknya kan yang di sini adalah azaniyah wazaniyatu fajlidu. Iya. Iya. Azina. Kemudian yang di sini mengalahkan seperti ini, padahal ini kedudukannya sebagai tafsir. Apakah ini dapat ditafsiri dengan ayat? Kan iya kedudukannya bisa seperti itu. Berarti ayat yang menafsiri kalimat ini. Diulang pertanyaannya karena jawab. Yang pertanyaannya yang anu tadi ya. Masih lagi. Monggo. Jadi Pak Haji Badrus barangkali bisa jawab. Pak Yoyo juga. Pak Ustadz Yoyo, ini tentang masalah ini dari Pak Rohib ya. Jadi pengertian yang ada di dalam kitab ini pelaku zina ini laki-laki. Kemudian kurbannya perempuan. Lah ini perempuan ini apa dijilid juga, dihad juga kurbannya ini. Kalau sementara ada ayat azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tetap dijilid kan. Tapi Pak Rohib ini Ada ya. menafsiri ini. Ada pula gitu. Kok beraninya kitab ini Ditafsir oleh Quran. Mestinya Quran ditafsir oleh kitab ini ya. Pak Zainal, monggo. Lek nyikapi iki. Amin. Yang kodroha tadi dulu ya itu. Iya, yang pertama kodroha. Kira-kira kadar itu tadi hilang semuanya atau memang kepalanya? Kalau pemahaman di sini, ya itu Pak. Koyitnya di min fakidiha. Jadi orang yang terpotong kepalanya, sisanya itu yang dimasukkan. Itu namanya kodroha min fakidiha. Ukuran panjang. Tapi gini Pak, kalau memahami lafaz kodriha itu berarti kan ada dua. Ada yang namanya hasyafah, yang helmnya, lalu yang ke belakang itu katakanlah zakar sumpama. Berarti yang kodriha berarti tidak hilang semua helmnya, tapi bagian mungkin separuh dari helmnya, bukan separuh dari zakarnya, tapi kodriha separuh dari hasyafahnya. Makanya di sini ada keterangan gini Pak. Sumpama tak langkung palek sumpah. Kelanjengan ya palek. Volkot. Lah yang dimasukkan ini bukan tidak dikatakan zina ini, Pak. Atau di sini ada keterangan terlalu panjang kok masuk ke tubuh tibi. Iya Pak, di kitabnya ini ada. Itu masuk ke tubuh. Ini juga tidak dikatakan zina. Pak, gimana? Saya nggak paham Pak. Pak,
belum nikah ya. Enggak bahasa Indonesia yang sana. Maksudnya begini, maksudnya Pak, ini yang dikatakan min fakidiyah ini tidak semuanya. Jadi hanya sebagian dari kepalanya saja. Ini yang dimaksud itu ya. Iya. Sebagian dari kepala ya. Hmm. Nah, maka sehingga bisa mengatakan meskipun tidak ada hasafah, misalnya yang dimasukkan ini Apanya? ya ketika di pelekut ya, maka sikunya tadi itu, sikunya pelekutan itu yang dimasukkan. Nah itu tidak dihukumi. Sisa cabai tadi ya Pak. Iya, itu tidak dihukumi di sini. Enggak dihukumi zina. Iya, gitu. Kan nggak ada kasafah. Loh. Kok gitu pemahamannya, Pak? Pelekut ya, pelekut dimasukkan Amin kan? Jangan bilang gitu ya. Kalau saya gini pahaminya Pak, gini. Kan memasukkan hasafah au qadriha min fakidiha itu gini. Orang yang nggak punya hasafah itu kan gini, ada pendapat hasafah itu helmnya, ada yang katakan semuanya. Jadi hasafah itu kan helmnya. Nah, helmnya itu memasukkan helmnya aja itu dikatakan zina. Atau kadar dari helmnya bagi yang tidak punya helm. Maksudnya helmnya terpotong, lah terus dia masuk sisa-sisa dari helm ke belakang, masuk ke dalam sekiranya sepanjang helm itu dikatakan zina. Ya, Gitu. Apa-apa Nah, tadi gitu. itu. Nah, gitu aja Pak ya. Ya betul. Jadi kadar dari karena memang hasafahnya tidak ada, maka kadar hasafah tadi itu Sisanya. Sisanya. Oh, sisanya. Oh iya. Maka kemudian dipertanyakan terpotongnya hasafah, lalu setelah terpotong dimasukkan apa juga ilajul hasafah. Waduh. Iya iya. Iya. Maka itu sudah ada di anaknya sama dengan memasukkan jari tidak ada akad. Karena ada istimnaknya dari pemilik hasafah yang terpotong. Berarti kalau bikotil hasafah ukuran panjang berarti. Ukuran panjang hasilnya. Karena memang saya itu bingung mulai dulu itu kok berani-beraninya ulama fikih itu standarnya kok hasafah. Yang dikatakan zina itu kok standarnya hasafah. Kayak bilang banyak toh. Iya. Tapi memang ketika hasafah ukuran panjang hasafah itu sudah masuk, itu berarti seandainya perawan sudah jebol, bisa meruntuhkan keperawanannya. Kalau sekolah hasafah itu tidak bisa menjebol, karena standarnya satu standar hasafah. Itu ulama fikih. Terus kenapa kok pakai panjang ukuran hasafah? Ketika inzal itu maninya masih masuk. Maninya pasti masuk. Masuk sih dia nggak mungkin keluar lah. Ini di luar konteks ini kita nggak paham ya. Kita nggak paham. Itu maninya masuk. Otomatis ketika hasafahnya itu tidak ada, standar yang dipakai, ya betul kita mau pakai standar panjang hasafah. Karena apa? Ketika memakai standar hasafah, ketika perawan jebol juga urat keperawanannya jebol satu. Ketika inzal maninya nanti masuk ke dalam, nggak keluar, bisa memungkinkan untuk ya berbuah. Berarti kalau digesek-gesek kan tidak. Iya. Tapi kan Pak, intinya kan iltiqaul hitana ini gitu Pak. Bertemunya. Iya. Jadi kalau hanya memasukkan saja tidak bertemu, yang nikmat itu kan antara hitan dengan hitannya. Iya ini Pak, antara hitan-hitannya. Soalnya di sini kalau makanya saya bingung tadi kata qadriha itu definisi hasafah itu rok sudaka. Iya. Kepalanya. Iya, kepalanya helm. Rok sudaka. Tetapi memang Gas, ya. kalau qadriha itu ida kanat mau tuatan terpotong. Berarti tidak ada maknanya. Ya. Berarti standar yang dipakai panjangnya hasafah. Andai demikian, andai demikian seperti yang dari Pak Amin itu,
maka orang yang terpotong hasafahnya berkesempatan untuk melakukan zina tanpa had. Ya, makanya kodriha Pak ya. Setuju. Hasafahnya segini misalnya. Maksudnya segini ya, zina iya. Karena yang merasakan itu ya hasyafahnya itu. Bagi orang yang punya hasafah. Ya tadi Kalau yang ada yang Alhitan bil hitan. hasafahnya. Fa idza ghayyaba al hasyafata fil farji iltaqo al hitanu bil hitan. Gitu kan. Bertemunya dua ikan hitan. Walaisal murad husulu masil hasafati wa hiya ra'sul dzakal fil farji fala yulaki al hitana illa idza ghayyaba al hasyafata law wada'a dzakarohu ala hitaniha wa lam yughayyib al hasyafata. Nah, masukkan menenggelamkan. Bukan iya ditenggelamkan enggak ya? Lam yajib al ghuslu la alaihi wa la alaiha. Oh iya, tidak. Nggak wajib. Nanti gesek-gesek nggak wajib. Jika gesek-gesek, nggak. Tanya bapak tadi kan. Gesek-gesek nggak wajib sama nggak zina berarti ya. Hasyafati al qadriha. Saya cenderung lebih ke anu Pak Amin. Jadi ada juga memungkinkan orang itu dengan penyebab apapun tidak punya capil wojo, tidak punya apa, tidak punya helm ya. Dari bayi. Nah, iya bisa jadi Pak. Jadi dari bayi juga bisa misalnya ya. Ikut rotilah lah. Jadi gak punya helm. Nah maka kodriha tadi itu ya dakarnya itu dikadar seperti hasafa itu. Sepanjang hasafa. Sepanjang hasafa itu. Ketika tidak masuk, Iya. zina. Bukan kemudian dikasih dispensasi karena tidak punya capil wojo lalu tidak dihukumi apa namanya Zina. zina. Makanya bahasanya mifakidih. Nah mifakidihah bahasanya pakai itu. Terus itu apa namanya tadi yang saya di iskal tentang layajibu dabkhul bahimah itu tadi pengertiannya memang apa hewan pelaku apa kurban? Korban. Korban ya. Hewan pelaku. Takut punya anak ya punya anak. Sarannya buron mukallaf tadi. Ya sebenarnya buron mukallaf. Gibun itu. Terus yang terakhir tadi Pak Roy tadi yang tentang itu loh kok masih iskal. Azania itu tadi. Iya. Enggak itu udah jelas itu tetap dihukumi zina. Tetap. Cuman Pak ya. Iya, intermezzo aja ya. Tetap dihukum. Terus kemudian tinggal rincian. Terus kok iya sudah kok iya. Ya, mau tu'ah kan istilahnya. Gimana Pak? Mau tu'ah istilahnya juga kena jilid. Iya yang di Wate. Iya. Terus mau tu'ahnya ndak menghendaki dipaksa. Perkosaan. Kira-kira Perkosa. Ya disumpah dulu Pak. Disumpah dulu. iya tetap kena jilid. Iya. Enggak lah. Enggak. Yang dipaksa. Dia enggak dipaksa enggak tetap enggak. Berarti akan terbaca nanti ibaratnya. Iya, ada sih nanti. Nah. Ya. Kalau nggak ada perlu ditambah. Bahkan orang yang dipaksa pun ketika dia dalam keadaan puasa itu nggak batal puasanya. Apabila tidak merasakan enak. Iya. Makanya kamu Kalau udah pindah. udah keenakan ya bahaya itu. Berarti dipaksa itu sama dengan memperkosa orang gila misalnya. Pengwedoi gendeng ya, orang-orangnya gila perempuannya itu. Nggak mesti gila Pak. Kurang mabuk. Enggak, maksudnya si korban ini gila, perempuannya ini memang benar-benar gendeng misalnya. Gendeng ya? Iya, maksudnya yang diperkosa perempuan itu nggak Gila. mesti gila, nggak mesti gila. Loh enggak, ini kejadian. Oh, kejadian. Ya, kejadian. Memperkosa orang gila gitu lah. Nah. Perkosa orang gila atau sengaja memasukkan ilas dakar ke farjinya orang gila. Ya. Orang gila tersebut tidak kena jilid. Ya iya, Anda. Karena mustasna dari mukal. Mustasna dari mukallaf. Ya. Ini saya paksa tadi.
Kalau yang ikut di penjara itu masalah pasti tadi. Kalau seandainya dengan jarak dekat boleh ikut, tapi di penjara. Jarak dekat maksudnya tidak masa Fatul Qasri ya. Iya. Mau tapi di penjara itu. Maaf Aludin, waktunya sudah. Jangan diulang sampai ini Pak. Siap. Mic-nya tidak hidup Pak Yakin, jadi belum bisa. Konslet. Oke, konslet mic-nya. Jadi terakhir itu kata Pak Sinal, ini mumpung belum diintah Pak Haji Badrus, Pak Ustadz Joyo mungkin yang luar. Ini kalau tidak masa Fatul Qasri, artinya yang diasingkan tadi kan sejarak boleh dikosornya sholat, ya jarak yang memperbolehkan kosor sholat. Ini diasingkan di dekat-dekat saja, boleh apa tidak? Balik mulai Pak. Ya nopo? Balik mulai. Nah itu Pak, balik boleh ya. Enggak di penjara maksudnya, kerangkeng. Oh di kerangkeng. Tapi dekat tapi di kerangkeng gitu ya. Iya. Kan memang tujuannya enggak supaya anu ya. Tujuannya diasingkan ini apa gitu? Enggak maksud saya itu kan gini ya. Di penjara dengan jarak jauh biar gak pulang seperti kata Bapak terus. Dan sekarang ilatnya kan biar gak pulang. Dan sekarang walaupun dekat gak pulang itu boleh tidak. Soalnya kan saya ingat itu VG itu harus mengikuti kita. Gitu. Makanya al-fiqhu ya dulu marilah. Kalau kita mengikuti Al-Quran, tapi kalau hukum VG itu harus mengikuti kita. Ketika ada konteks seperti itu, kalau dulu di Surabaya biar gak pulang, sekarang dekat gak bisa pulang, kira-kira boleh enggak? Karena apa? Hukum VG itu harus mengikuti kita loh. Ya, artinya tidak Bukan kita ikut VG lah, bukan kita ikut VG, tapi VG harus ikut kita. Karena ya dulu marilah VG itu akan berkembang sesuai dengan keadaan di masyarakat. Kalau i'anahnya menyatakan layak fi at-taghrib lima duna masafatil qasri tidak cukup. li'annahu fi hukmil haqqah, sama dengan di rumahnya. Nah, iya alasannya kan kasarannya tak Elatnya karena tujuan ahli wal watan memisahkan dari arti keluarga dan tempat tinggalnya. Ya, sekarang walaupun dekat apalagi tapi terpisah juga dengan ahli ya, soalnya di penjara itu kan berarti kerangkeng ya. Walaupun dekat itu sama halnya dipisah. Apa boleh enggak? PK harus ikut bukan kita ikut PK. Oh ini Pak, susah. apa bisa begini Pak Sinar? Ilatnya misalnya selain supaya takut pulang, ini meskipun dekat tapi di penjara kan juga iso mulih, artinya di kerangkeng. Tapi ilatnya berbeda, bukan karena pulang. Diasingkan ini kan memang di samping karena supaya gak mulih